Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Aliasifa dengan NIM 123-10136 Prodi PGMI kelas 2E. Nah, tugas video ini untuk memenuhi mata kuliah filsafat pendidikan, yaitu urgensi ilmu pengetahuan bagi diri sendiri. Sebelum itu, ilmu ini berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari alima ya'lamu, artinya tahu atau mengetahui. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris ini, ilmu biasanya digabungkan dengan kata science, sedangkan knowledge dalam bahasa Indonesia itu adalah pengetahuan. Allah Ta'ala ini memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu sejak dia lahir hingga ia meninggal dunia, di mana menuntut ilmu ini hukumnya wajib dalam Islam, karena setiap muslim ini harus belajar, mencari dan mempelajari ilmu agar selamat di dunia dan di akhirat. Orang-orang ini mampu menuntut ilmu dengan baik, niscaya ia akan diberikan balasan yang mulia, yaitu derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah juga mencintai hambanya yang suka menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang-orang inilah yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka juga yang selalu membenarkan dan mengamalkan ajaran-ajaran dari Allah dan Rasul. Nah, orang yang berilmu ini artinya orang yang memiliki pengetahuan, pemahaman dasar, terus dan memiliki batasan ilmu sesuai dengan cara yang ia mencari suatu ilmu yang dimilikinya. Nah, selain diwajibkan menuntut ilmu, setiap muslim juga ini diwajibkan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang dia kuasai kepada masyarakat luas. Nah, ilmu pengetahuan ini bermanfaat yang diamalkan oleh pelakunya. Nah, untuk itu orang yang berilmu ini harus memberikan manfaat kepada seluruh warga atau masyarakat dengan cara mengajarkannya. Nah, ilmu pengetahuan ini merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan pemahaman sistematis tentang dunia fisik maupun dunia sosial. Nah, ilmu ini bisa didapatkan di mana saja dan kapan saja. Karena kalau kita mempunyai ilmu ini, kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ilmu juga bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar dengan cara kita ini membersamainya. Nah, seperti lingkungan masyarakat, di sekolah. Nah, bukan hanya di sekolah saja kita bisa mendapatkan ilmu, tetapi di lingkungan mana saja kita bisa mendapatkan ilmu dengan berbagai macam pengetahuan dari orang lain, yaitu urgensi mempelajari ilmu pengetahuan bagi diri sendiri. Yang pertama itu ada peningkatan pemahaman. Nah, dengan memiliki pengetahuan yang luas, kita ini dapat memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Hal ini membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan memecahkan masalah yang lebih efektif. Nah, yang kedua itu ada pemberdayaan diri, di mana ilmu pengetahuan ini memberdayakan diri kita untuk mencapai potensi yang maksimal. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat mengembangkan keterampilan atau meningkatkan kemampuan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga itu ada pertumbuhan pribadi. Nah, melalui pembelajaran dan pengetahuan, kita ini dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai individu. Ilmu pengetahuan membuka pintu untuk eksplorasi, inovasi, dan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri maupun dunia di sekitar kita. Nah, yang keempat itu ada kemandirian. Dengan pengetahuan yang cukup, kita ini dapat menjadi lebih mandiri dalam mengatasi tantangan dan kesulitan yang mungkin akan kita hadapi. Ilmu pengetahuan ini memberikan alat yang diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi dan percaya diri. Yang kelima itu ada peningkatan kualitas hidup, di mana pengetahuan yang kita peroleh ini membantu untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, dari kesehatan hingga kebahagiaan. Nah, ilmu pengetahuan memainkan peran penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi. Yang keenam ini ada peningkatan daya saing. Dalam dunia yang terus berubah dan kompetitif, memiliki pengetahuan yang mutakhir dan relevan dapat meningkatkan daya saing kita. Dengan terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru, kita tetap dapat relevan dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Yang ketujuh itu ada pengembangan keterampilan.
di mana ilmu pengetahuan ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga membantu dan mengembangkan keterampilan. Dari keterampilan teknis hingga keterampilan soft skill, pembelajaran terus-menerus memungkinkan kita untuk menjadi individu yang lebih berkompeten dan adaptif. Yang kedelapan itu koneksi dan jaringan. Dengan kita memiliki pengetahuan, juga dapat membantu kita dalam memperluas jaringan dan koneksi sosial. Dengan pengetahuan yang mendalam dalam berbagai bidang, kita juga dapat terlibat dalam diskusi yang bermakna dan membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki minat serupa dan memperluas lingkaran sosial kita. Yang kesembilan itu ada kesejahteraan mental, di mana pembelajaran atau eksplorasi ilmu pengetahuan juga berdampak positif pada kesejahteraan mental. Nah, proses pembelajaran terus-menerus ini dapat memberikan rasa pencapaian, kepuasan pribadi, dan meningkatkan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Yang ke-10 itu ada kontribusi pada masyarakat, di mana pengetahuan yang kita miliki ini juga memungkinkan kita untuk memberikan kontribusi yang berarti pada masyarakat. Dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman kita dapat menjadi agen perubahan positif dalam lingkungan sekitar kita yang memberikan dampak yang signifikan bagi orang lain. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.